Baik, selamat siang, saudara. Siang, Bapak. Gimana di tempat Anda, cerah atau hujan? hujan Bapak. Hujan, Bapak. Ya, Mendung Bapak. berarti merata ya. Baik, semoga Anda tetap semangat untuk perkuliahan siang hari ini. Dan sebagaimana yang telah kita jadwalkan di dalam MMP, materi kita hari ini adalah mengenai POSET. Nah, Anda sudah mengenal di relasi itu ya, tentang relasi. Di materi relasi itu ada apa itu? Relasi terurut, ya, relasi terurut. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini. Dia relasi terurut dinyatakan dalam sebuah himpunan. Ya, ini himpunan terurut parsial. Jadi kalau pada materi mengenai relasi 2 pekan yang lalu kita telah bahas mengenai relasi dalam sebuah himpunan. Ya, kemudian ada macam-macam relasi di situ ya, ada refleksif, kemudian ada irefleksif, lalu simetris, antisimetris, kemudian ada transitif. Ya, sehingga kemudian kalau misalkan relasi itu memenuhi relasi refleksif, simetris, transitif, maka relasinya kita sebut sebagai relasi ekivalensi. Dan relasi ekivalensi itu akan selalu berkaitan erat, tak terpisahkan dengan yang namanya partisi. Ya, jadi begitu ada relasi dalam himpunan tadi ada relasi ekivalensi, maka pasti himpunan tadi akan terpartisi ke dalam kelas-kelas ekivalensi yang saling asing. Begitu juga sebaliknya kalau kita punya mempartisi sebuah himpunan, maka kita juga nanti akan menghasilkan suatu relasi ekivalensi. Ya, jadi misalkan dengan sekelas partisi dengan, nah itu adalah merupakan relasi yang memenuhi relasi ekivalensi refleksif, simetri, dan transitif. Nah, kemudian juga ada yang namanya relasi terurut. Ya, relasi terurut itu kalau memenuhi refleksif, antisimetris, dan transitif. Jadi artinya dengan relasi ekivalensi, relasi terurut itu hanya berbeda di satu aksioma. Ya. Jadi refleksifnya sama, transitifnya sama, hanya yang diminta adalah antisimetris. Ya. Jadi antisimetris kalau simetris itu kalau A berrelasi dengan B, maka B berrelasi dengan A. Ya. Tapi kalau antisimetris, itu kalau A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan A, itu hanya terjadi kalau misalkan A-nya sama dengan B. Nah ini, jadi yang hari ini kan kita bahas adalah bagaimana kalau relasi terurut itu tadi, itu kemudian kita terapkan di dalam sebuah himpunan. Tadi pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah bahas kalau relasi ekivalensi itu kita nyatakan dalam sebuah himpunan, ya kita definisikan dalam sebuah himpunan, maka himpunan tadi akan terpartisi, ya jadi akan terpartisi ke dalam kelas-kelas ekivalensi. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan relasi terurut itu tadi itu kita terapkan di dalam sebuah himpunan yang sama, ya maka nanti kita akan memiliki sebuah himpunan yang kemudian disebut sebagai himpunan terurut parsial atau partially ordered set, ya jadi disingkat dengan POSET. Ya, jadi kita akan lihat bagaimana nanti outline-nya. Itu adalah himpunan terurut parsial, kemudian kita juga melihat bagaimana himpunan terurut total, kemudian himpunan bagian,
dari himpunan terurut, ya, kemudian himpunan bagian terurut total, lalu elemen awal dan elemen akhir, ya, dari terminologi-terminologi yang muncul kalau kita memiliki himpunan terurut, ya, parsial maupun total. Yang pertama adalah himpunan terurut parsial. Kita ingat lagi bahwa suatu relasi kita sebut sebagai relasi urutan parsial atau partially order, ya, pada sebuah himpunan A, ya, jika dia memiliki sifatnya adalah refleksif, antisimetris, transitif. Ya, jadi ini sudah sedikit kita sudah singgung pada pertemuan 2 pekan yang lalu tentang relasi. Ya. Jadi adalah kalau relasinya itu refleksif, kemudian antisimetris, lalu transitif, maka itu kita sebut relasi urutan parsial. Nah, kemudian kalau relasi urutan parsial, maka nanti akan kalau ada suatu elemen yang berelasi, misalkan si A, B itu berelasi, ya, elemen R berarti A berelasi dengan B, maka akan dinyatakan ini, jadi akan dinyatakan sebagai A. Ya, ini bukan simbol kurang dari sama dengan, ya. Jadi kalau untuk relasi urutan parsial, ya, dia juga menggunakan simbol seperti ini, tapi jangan dibaca sebagai kurang dari sama dengan, ya. Jadi kalau yang seperti ini di dalam terminologi relasi, dalam skop relasi urutan parsial, maka ini kita baca dengan mendahului. Jadi A mendahului B atau A membawai B. Kemudian B kita katakan B mengikuti A atau B mengatasi A. Ini, ya. Jadi ini simbol seperti ini A berelasi dengan B itu artinya dapat dinyatakan dengan A. Kemudian simbol ini D itu dibaca sebagai A mendahului B atau A membawai B atau B mengikuti A atau B mengatasi A. Ya. Oke, contohnya misalkan jika A adalah himpunan tak kosong, ya, maka relasi subset pada keluarga himpunan himpunan power set 2 pangkat A merupakan urutan parsial pada 2 pangkat A. Coba kita lihat di situ himpunan A atau himpunan tak kosong, kemudian himpunan subsetnya, ya, himpunan subsetnya, lalu kemudian relasinya adalah subset. Ya, berarti nanti kita akan lihat bagaimana bentuk, ya, urutan parsialnya. Ya, contohnya misalkan kalau kita kalau A itu adalah, ya, misalkan 1, 2, 3 isinya, ya, begitu, maka himpunan keluarga ini, himpunan keluarga semua subset di dalam A yang mungkin ada 8 itu, ya, jadi himpunan kosong, kemudian himpunan yang isinya 1 saja, himpunan yang isinya 2, himpunan yang isinya 3, ya. Himpunan yang isinya 1 dan 2, kemudian 1 dan 3, oke. Ya, kemudian himpunan 2 dan 3, ya, kemudian himpunan isinya 1, 2, 3. Ada 8 himpunan bagian yang mungkin, ya, di dalam himpunan keluarga ini. Lalu relasi yang dibangun adalah subset, ya, subset dari, ya, subset ini subset dari, tulisannya bagus sekali, subset dari, ya, jadi subset, ya, jadi dengan relasi subset maka kita akan bisa membangun, ya, relasinya itu dengan menggunakan diagram lattice, ya. Jadi himpunan kosong ini merupakan ada juga di atasnya yang berisi 1, ya, kemudian 2, kemudian berisi 3.
Nah, ini. Maka ini akan subset ke 1, kemudian ini juga subset ke isinya 2, ini subset juga ke sini. Oke, kemudian ada yang berisi 2 elemen, 1 dan 2. Oke, kemudian 1 dan 3, ya. Jadi ada 1 dan 3, misalkan sini, ini ada 1 dan 3, kemudian ada di sini 2 dan 3. Oke, jadi ini masuk di subset di 1, 2, ya, kemudian ini juga subset di 1, 3, kemudian 2-nya subset di 1, 2 juga di sini, dan dia juga subset di sana, ya. Kemudian 3-nya juga subset di sini, kemudian 3 ini subset di 2, 3. Kemudian yang paling atas adalah A itu sendiri, 1, 2, 3, ya, di mana semua ini subset ke sini. Ini adalah wujud dari diagramnya. Ya, jadi wujud dari diagramnya, sehingga relasi subset ini merupakan relasi terurut di dalam himpunan 2A, ya, power set 2A, 2 pangkat A. Itu ya, ini sehingga ya, ini adalah skemanya, ya, skemanya, sehingga kita bisa melihat bahwa himpunan A itu adalah sebuah himpunan yang juga terurut parsial, ya. Jadi himpunan yang terurut parsial. Jadi ada semacam ini. Kita lihat di sini, ya, refleksif. Refleksif itu artinya semua anggota ini pasti berrelasi dengan diri sendiri, ya. Jadi artinya setiap ini himpunan kosong, ya, subset di dirinya sendiri. Himpunan yang isinya 1 juga subset di dirinya sendiri. Kemudian yang isinya 3 juga demikian, yang isi 2, yang 1, 2 juga subset di dirinya sendiri, ya. 1, 2, 3 juga subset di diri. Jadi semua elemen di dalam A itu adalah ini, ya. Jadi untuk semua X elemen di dalam 2A, ya, jadi berupa himpunan, jadi X adalah sebuah himpunan, maka akan berlaku bahwa X ini akan berrelasi dengan X. Ya, jadi mereka akan berrelasi dengan dirinya sendiri, sehingga ini berlaku sifat refleksif. Ya, jadi sifat refleksif. Ya, yang ini refleksif. Oke, yang kedua. Yang kedua kalau kita lihat di sini, ya, berlaku sifat yang anti simetris, ya. Mereka tidak simetris tapi anti simetris. Artinya kalau 1, 2 ini berrelasi ke 1, 2, 3, tapi tidak sebaliknya, 1, 2, 3 tidak berrelasi dengan 1, 2, ya. Jadi tidak ada panak sebaliknya. Atau seperti ini, 1 berrelasi dengan 1, 2, tapi 1, 2 tidak akan berrelasi dengan 1, tidak berlaku sebaliknya. Itu. Nah, X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan X hanya berlaku kalau X-nya sama dengan Y tadi. Jadi kalau refleksif. Jadi akhirnya kalau himpunan yang isinya hanya 1 saja seperti ini akan berrelasi dengan dirinya sendiri. Jadi kalau sama mereka akan simetris, tapi kalau nggak sama nggak simetris, ya. Jadi artinya kalau yang lainnya, ya, kalau yang bukan himpunan yang sama, jadi misalkan himpunan yang isinya 2 berrelasi dengan dirinya sendiri, gitu ya. Ini, tapi kalau himpunannya berbeda, maka akan ini seperti ini, 2 berrelasi dengan 1, 2, tapi 1, 2 tidak berrelasi, tidak berlaku sebaliknya. Jadi panahnya ini ada satu arah. Oke, sehingga yang kedua ini berlaku sifat anti simetris. Ya, jadi bersifat antisimetris, ya. Jadi tidak berlaku kalau misalkan mereka berbeda, itu tidak berlaku. Jadi kalau X tidak sama dengan Y, maka akan berlaku, ya, maka akan berlaku, ya, kalau X itu berrelasi dengan Y, maka Y tidak akan berrelasi dengan X. Gitu. Atau gini aja, jadi kalau X tidak sama dengan Y dan X berrelasi dengan Y,
maka Y tidak akan berrelasi dengan X itu kalau mereka berbeda. Sehingga ini berlaku sifat antisimetris. Nah, kemudian yang yang ketiga itu adalah transitif. Ya, kita lihat di sini kalau 1 berrelasi ke 1,2, jadi 1 merupakan himpunan bagian dari 1,2, 1,2 himpunan bagian 1,2,3, maka jelas ini ada urutan ke sana, berarti yang isinya hanya 1 ini juga akan merupakan subset dari 1,2,3. 2 ini subset di 2,3, 2,3 subset di 1,2,3, maka jelas ada jalur yang ke sana, sehingga dengan demikian 2 ini juga merupakan subset pada 1,2,3. Sehingga dengan demikian, kalau 2 berrelasi dengan 2,3, 2,3 berrelasi dengan 1,2,3, maka akan ada jalur di sini yang nanti akan menyatakan bahwa 2 nanti juga akan berrelasi dengan 1,2,3. Sehingga ini berlaku sifat transitif. Ini. Ya, jadi refleksif, antisimetris, dan transitif, maka relasi subset ya di dalam himpunan keluarga power set 2 pangkat A, maka relasi subset ini merupakan relasi terurut. Ya. Yang dalam hal ini kita katakan sebagai terurut yang parsial, terurut sebagian. Ya, jadi sehingga memenuhi sifat ini, ya, maka relasinya adalah relasi terurut. Ya. Oke, ya ini. Itu contohnya yang pertama tadi. Ya, ini yang contoh yang pertama. Ya, jika A adalah suatu himpunan tak kosong, relasi subset pada keluarga himpunan 2 power set 2A, ya, himpunan semua himpunan bagian pada A, ya, maka merupakan sebuah urutan. Dan dalam hal ini urutan parsial, terurut parsial. Kemudian contoh berikutnya, jika K sebarang himpunan R, maka relasi kurang dari merupakan juga urutan parsial. Ya. Jadi ini kurang dari urutan parsial juga. Ya. Jadi 0 kurang dari 2, kurang dari 3, ya, seperti itu dan seterusnya. Ini. Nah, atau mungkin bisa dinyatakan dalam gambar ini. Ya, jadi kalau V isinya adalah A, B, C, D, E, ya, dan diagramnya berarti X kurang dari Y jika X sama dengan Y, atau jika seorang dapat pergi ke ini urutan dikatakan X, ya, di X itu mendahului Y atau X membawa Y kalau X-nya sama dengan Y, atau jika kita dapat pergi dari X ke Y mengikuti arah panah yang diagram ini. Ya, jadi di sini B dinyatakan B membawai A atau B mendahului A. Ya, tetapi karena ini kita teruskan, kemudian ada juga panah yang sampai ke C ada hubungannya, maka B itu membawai C juga. B juga atau C mengatasi B, atau B mendahului C, atau C mengikuti B. Ya, itu. Dan ya, terakan itu. Tetapi di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa B itu mendahului E, ya, karena tidak ada panah ke sini. Ya, jadi panahnya dari sini sudah lalu ke sini. Ya, tapi dari sini enggak ada. Ya, demikian juga sebaliknya. Ya, sehingga antara B dan E itu mereka tidak bisa dibandingkan. Ya, jadi mereka tidak bisa dibandingkan, artinya tidak dinyatakan bahwa B mendahului A atau E mendahului atau mengikuti B dan seterusnya. Demikian juga A dan D. Ya, A dan D juga demikian. Ya, jadi nggak ada panah ya atau jalur yang bawa A ke D maupun demikian juga sebaliknya dari D ke A. Ya, sehingga A dan D itu tidak saling mendahului, tidak saling mendahului, tidak saling mengikuti, tidak saling membawahi, tidak saling mengatasi. Ini antara A dan D. Demikian juga antara apalagi? Oh, ini yang terakhir B dan D. Ya, jadi B dan D juga demikian. Tidak ada jalur panah yang membawa B ke D, demikian juga sebaliknya. Ya, sehingga B dan D itu tidak bisa dibandingkan. Jadi artinya B tidak
mendahului D dan D-nya juga tidak mendahului B. Ya, jadi diagram ini kita sebut sebagai diagram urutan yang parsial. Ini. Kemudian ada lagi yang terurut total nantinya ya. Kita lihat. Nah, ini masih poset. Ya, jadi kalau poset definisinya adalah himpunan bersama-sama dan relasi terurut parsial. Ya, jadi kalau urutannya adalah urutan parsial, maka dia adalah disebut sebagai poset. Ya, jadi misalkan seperti ini notasinya. Jadi tadi sudah kita sebutkan kalau seperti ini berarti A murni mendahului atau murni membawai B. Ya, kalau seperti ini hanya B mengikuti atau mengatasi A. Nah, seperti ini B murni mengikuti atau murni mengatasi A. Itu aja yang kita baca. Nah, comparable ya, tidak bisa dibandingkan. Ya, jadi kalau artinya kalau tadi A dan B-nya ya, tidak ada jalur dari A dari yang membawa A ke B atau dari B ke A, gitu ya, maka kita katakan bahwa A dan B tadi adalah tidak comparable, ya, tidak bisa dibandingkan. Itu. Kemudian kalau misalkan mereka bisa ada urutan parsial di situ, maka urutan sebaliknya juga akan bisa dilakukan urutan inverse, itu juga mendefinisikan urutan parsial. Oke, jadi kita lanjutkan dengan himpunan terurut total. Apa bedanya dengan himpunan terurut total? Ini. Kalau terurut total, maka selalu untuk setiap pasang elemen di dalam himpunan tadi, itu akan ada sifat trikotomi. Jadi setiap dua elemen yang kita ambil di dalam himpunan A, maka akan selalu ada sifat trikotomi. Misalkan seperti ini. A mendahului B, atau A sama dengan B, atau A mengikuti B. Ya, ini. A membawai B, A sama dengan B, atau A mengatasi B. Nah, kalau setiap anggota AB itu berlaku sifat seperti itu, ya, jadi selalu akan ada trikotomi di antara setiap dua elemen di dalam A, maka A itu kita sebut himpunan terurut total atau totally ordered set, ya, atau TOSET. Coba kita lihat simulasikan beberapa contoh untuk melihat membandingkan antara POSET dan TOSET. Ya. Ini kalau misalkan, oke, satu himpunan aja, ya. Jadi himpunan A isinya adalah 1, 2, 3, kemudian 4, lalu 4, 5, 1, 2, 3, 2 ke 3, 1 ke 3, 6. Oke, 6. Misalkan seperti ini. Enam, 8. Oke, 6, 8. Sudah, ini aja dulu. Ya, ini aja. Oke, ya, katakanlah ini aja dulu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 6. Yang kita tinggal mendefinisikan. Kalau misalkan relasinya itu adalah relasi faktor dari, misalkan ya, faktor dari. Ya. Jadi kalau pas saya nulis, silakan diperhatikan apa yang saya ucapkan, ya, sehingga Anda bisa membaca tulisan saya. Jadi faktor dari, misalkan R relasinya adalah faktor dari, maka kalau faktor dari, maka kita bisa susun, ya, 1 faktornya 2, oke, kemudian 1 juga faktornya 3, oke, kemudian lanjut ke 2 faktornya, oke, di sini ada 6, di sini ada 4. Kemudian 2 ini faktornya ini. Nah, ini seperti itu. Ya, jadi diagram lattisnya seperti ini. Ya, 1 faktornya 2. Ya. Jadi di sini ada 1, ada 3, ada 6,
kemudian ada 4, ada 2. Oke, seperti ini. Ya. Nah, maka ini adalah terurut parsial. Ya, jadi terurut parsial karena apa namanya? Ada beberapa yang tidak komparabel. Seperti misalkan 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 tidak bisa kita bandingkan, tidak komparabel. Karena apa? Tidak ada jalurnya ke sini. Ya kan? Yang ada jalurnya adalah 1 ke 2. Ya, 1 ke 2, 2 ke 6, 1 ke 2, 2 ke 4. Ini. Kemudian 1 ke 3, 3 ke 6. Nah, ini. Ya, itu jadi yang komparabel 1 dan 2, 1 dan 4, 1 dan 6, 1 dan 3. 2 dan 6, 2 dan 4. 3 dengan 6 saja. Ya, ini seperti itu. Sehingga tetapi sementara yang ada yang tidak komparabel, tidak bisa dibandingkan itu adalah 2 dengan 3. Nggak bisa. 3 dengan 4 itu juga tidak komparabel. Terus mana lagi? Sudah ada ya. Jadi nah, karena ada yang tidak komparabel, maka ini kita sebut sebagai terurut parsial, ya. Jadi ini terurut parsial. Ini ya, ini. Jadi sehingga dengan demikian A ya itu dengan relasinya R itu maka kita sebut sebagai poset partially ordered set atau himpunan terurut parsial. Ya, jadi ini kita sebut sebagai poset partially ordered set atau himpunan terurut parsial. Ini jadi karena tidak semua bisa dibandingkan, tidak semua bisa dikomparabel. Jadi tidak ada trikotomi, ya. Tidak untuk setiap dua elemen tidak selalu ada trikotomi. Oke, nah sekarang kita lihat dengan himpunan yang sama, ya. Jadi artinya himpunan A dengan relasinya R itu kita sebut sebagai poset, ya, partially ordered set. Sekarang kita mencoba untuk bikin yang lainnya, yakni R bintang. Oke. R bintang itu misalkan relasinya itu adalah kurang dari. Ya. Nah, relasinya kurang dari. Ya, ini. Maka diagram lattice yang bisa kita bangun itu adalah seperti ini. 1 kurang dari 2 kurang dari 2 kurang dari 3 kemudian kurang dari 4 ya kurang dari 6. Nah ini ya, jadi seperti ini bentuknya. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, maka untuk setiap dua elemen di dalam A selalu bisa kita bandingkan. Artinya selalu ada trikotomi di situ ya. Jadi apakah X mendahului Y atau X mengikuti Y, ya, jadi atau X sama dengan Y. Selalu akan ada trikotomi seperti ini. Ya, sehingga urutan seperti ini kita katakan sebagai terurut total. Ya, jadi ini adalah terurut total. Karena untuk setiap dua elemen di dalam A itu selalu akan bisa kita bandingkan. Berbeda kalau di sini tidak semua elemen di dalam A itu bisa kita komparasikan. Ya, tidak semua komparabel. Ini ya, kalau tidak semua komparabel itu hanya terurut parsial. Tetapi kalau seperti ini, ya, setiap 2, 1 dengan 6 itu bisa ya berelasi. 2 dengan 6 berelasi, 3 dengan 4 berelasi, 2 dengan 3 berelasi, 2 dengan 6 berelasi, dan seterusnya. Pokoknya setiap kita ambil dua elemen di dalam A, selalu bisa kita bandingkan, selalu akan komparabel. Sehingga dia disebut sebagai terurut total, sehingga himpunan A dengan relasinya R bintang, maka ini kita sebut sebagai TOSET, totally ordered set, atau himpunan yang terurut total. Gitu ya, jadi ini kita sebut sebagai TOSET.
Ini. Ya, jadi kalau di sini tadi himpunannya sama, hanya saja relasi yang didefinisikan berbeda, gitu ya. Sehingga dengan pasangan himpunan dengan relasi ini, maka ini akan menjadi poset, himpunan terurut sebagian atau partially ordered set. Sementara kalau relasinya adalah R bintang, itu kurang dari, maka dia akan menjadi terurut total, sehingga A, pasangan A, himpunan A dengan relasi R bintang itu menjadi sebuah toset, totally ordered set atau himpunan terurut total. Begitu ya ini. Oke, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan sampai pendefinisian mengenai poset dan toset ya. Jadi ini himpunannya sama, tetapi sementara kalau misalkan relasi yang didefinisikan itu berbeda, ya maka bisa kita bisa menjadi poset atau menjadi toset, itu tergantung relasi apa yang kita definisikan dalam himpunan itu. Ya, jadi himpunannya sama, tetapi kalau faktor dari, ya, maka dia menjadi sebuah himpunan terurut sebagian atau partially ordered set atau poset. Tetapi kalau misalkan relasi yang didefinisikan dalam himpunan tadi adalah kurang dari, maka dia akan menjadi himpunan terurut total atau totally ordered set, disingkat dengan toset. Itu ya, jadi himpunannya sama, tetapi ya, yang menyebabkan kita mengatakan itu adalah toset atau poset itu adalah ya, tergantung dari relasi yang didefinisikan di dalam himpunan tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin ya, perlu ada didiskusi lebih lanjut mengenai pengertian. Izin bertanya, Bapak. Silakan, Celia. Untuk diagram yang totally ordered set tadi itu, apakah bisa dikatakan kalau 1 kurang dari 4 juga? Kalau diagramnya lurus seperti itu. Iya, betul. Karena apa? Karena intinya kita share dulu ya. Jadi baik relasi ini ya maupun diagram ini sama-sama menunjukkan relasi terurut. Ya, relasi terurut. Nah, relasi terurut itu apa? Relasi terurut tadi atau order relasi terurut tadi itu sifatnya 3, yakni refleksif, antisimetris, dan transitif. Nah, ini transitifnya itu. Sehingga kalau seperti ini sama juga. Kalau 1 berrelasi dengan 2, 2 berrelasi dengan 3, maka artinya 1 berrelasi dengan 3. Artinya selama mereka dapat dibandingkan atau comparable, maka mereka akan berrelasi. Jadi ini adalah transitifnya tadi, 1 dengan 2 berrelasi, 2 berrelasi dengan 3, maka 1 akan berrelasi dengan 3. 2 berrelasi dengan 3, 3 berrelasi dengan 4, ya 2 berrelasi dengan 4. 4 berrelasi dengan 6, ya 2 berrelasi dengan 6, dan seterusnya. Ya, jadi ini pokoknya urutan ini itu akan menunjukkan apakah 2 buah elemen tadi berrelasi atau tidak. Sama dengan juga yang di sini di poset, ya. Jadi tadi kan 1 berrelasi dengan 2, 2 berrelasi dengan 6, maka berarti nanti 1 berrelasi dengan 6. Artinya skop relasi di sini, tinjauan relasi di sini, pokoknya kalau misalkan di dalam skema atau diagramnya itu ada suatu jalur yang membawa elemen itu ke elemen A ke elemen B, maka berarti mereka berrelasi. Ya, 1 dengan 2, 2 dengan 6, maka 1 dengan 6 juga akan berrelasi. 1 dengan 3, 3 dengan 6 berrelasi, maka 1 dengan 6 juga akan berrelasi. Oke, ini. Ya, jadi tetapi 2 dan 3 ini tidak berrelasi. Ya, karena tidak ada jalur yang membawa 2 ke 3, demikian juga tidak ada jalur yang membawa 3 ke 2, yang sehingga mereka tidak berrelasi. Ya, sehingga ini relasi urutannya hanya urutan parsial. Tetapi di sini kalau yang di sini 1 ke 2, 2 ke 3, ya maka 1 akan berrelasi dengan 3 terus. Sehingga 1 apakah berrelasi dengan 6? Iya, karena ini ada jalur ya. Tadi kalau misalkan dengan menggunakan transitifnya 1 dengan 2, 2 dengan 3, maka 1 dengan 3. 1 dengan 3, 3 dengan 4, maka 1 dengan 4.
1 dengan 4, 4 dengan 6, maka 1 dengan 6. Ya, jadi keduanya punya sifat yang sama. Ya, jadi baik yang terurut parsial maupun terurut total ini memiliki memenuhi sifat yang sama, yakni refleksif, antisimetris, dan transitif. Ya, jadi ini hanya saja kemudian tinggal jadi relasi terurut, ya namanya relasi terurut. Ya, jadi sama-sama relasi terurut yang memenuhi 3 aksioma, yakni refleksif, antisimetris, dan transitif. Tetapi ya tinggal terurut parsial atau total. Kalau untuk setiap 2 elemen ya di dalam A itu selalu bisa dibandingkan, selalu ada komparabel, selalu ada jalur yang membawa mereka, yang menghubungkan mereka, maka mereka kita sebut sebagai terurut yang total. Tetapi kalau tidak semua demikian, tidak semua dapat dibandingkan, tidak semua dapat komparabel, maka kemudian kita sebut sebagai terurut yang parsial. Begitu ya, jadi sama. Jadi baik yang parsial maupun total tetap mereka memenuhi 3 aksioma tadi ya, refleksif, antisimetris, dan transitif, tetapi hanya parsial maupun total tadi tergantung dari apakah setiap 2 elemen di dalam himpunan tadi selalu bisa dibandingkan atau tidak. Kalau selalu bisa dibandingkan atau selalu ada trikotomi di antara mereka, maka pasti kita sebut sebagai total. Kalau tidak semua demikian, maka kita sebut sebagai parsial. Oke, mungkin dari sini ada apa? Sudah jelas atau belum? Baik, Bapak. Terima kasih sudah cukup jelas. Ya. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, ini tadi sudah kita sampai pada toset. Kemudian, nah ini tadi adalah apa? Contohnya, misalkan kelipatan dari, kalau yang ini kelipatan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kelipatan dari. Nah, ini apakah ini merupakan sebuah apa namanya? Sebuah toset atau poset nantinya. M1, 2, 3, 4, 5 kelipatan dari. Jadi M tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian R-nya itu adalah kelipatan dari. Ya, sehingga kita bisa ya misalkan 5. 5 ini kelipatan dari 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, ke 1. Ya, 5 ke 1. Oke. Terus 4. 4 itu kedua. Oke. 4 itu kedua. Ya, ada di sini 2. Kemudian 2 ke 1. Kemudian 3. Nah, ini sama dengan 5, 3 langsung ke 1. Ya, ini. Jadi gambarnya seperti ini, ya. Jadi 5 kelipatan dari 1, 4 kelipatan dari 2, kelipatan dari 1, 3 kelipatan dari 1. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Kalau kita lihat seperti ini, maka ini adalah sebuah himpunannya. Sehingga kalau misalkan seperti ini, berarti M dengan relasi R ini adalah merupakan sebuah poset. Yang merupakan poset. Ya, jadi karena tidak semua bisa kita bandingkan. 3 dengan 5 dengan 4, 5 dengan 3, 4 dengan 3 tidak bisa dibandingkan. 5 dengan 2 juga tidak bisa, 3 dengan 2 juga tidak bisa dibandingkan. Ya, sehingga ini yang bisa dibandingkan 5 dengan 1, 4 dengan 2, 4 dengan 1, 2 dengan 1, 3 dengan 1 saja. Gitu ya. Maka ini masih urutannya terurut parsial saja. Ya, jadi sebagian. Gitu. Sehingga saat ini contoh yang kedua ini adalah terurut yang sebagian. Oke, nih kalau yang pertama kira-kira apa? Real dengan urutan asal, maka setiap 2 elemen dalam komparabel urutan parsial dengan urutan urutan total. Ya, jadi karena dengan urutan yang
urutan yang semula ya, 1 dengan kurang dari 2, kurang dari 3, dan seterusnya. Diurutkan seperti itu, maka setiap 2 bilangan real di sini selalu akan bisa dibandingkan. Selalu bisa comparable di sini. Tapi kalau di sini kelipatan dari, maka ini merupakan parsial saja, bukan total. Ya, karena 3 bukan kelipatan 2, ya, 5 juga bukan kelipatan 3, seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana himpunan bagian dari himpunan terurut. Nah, ini. Nah, kalau kita punya himpunan terurut, kalau himpunan terurut total, maka himpunan bagiannya selalu akan merupakan himpunan yang terurut total juga. Ya, tetapi kalau himpunan terurut sebagian, itu himpunan bagiannya bisa total, bisa parsial. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah contoh dari himpunan yang terurut parsial, ya, karena ada beberapa yang tidak bisa dibandingkan, ya, hanya terurut parsial saja. Ya. Tetapi walaupun ini adalah himpunan yang terurut parsial, ya, maka dengan relasi yang sama kita bisa bangun, ya, kita bisa bangun relasi, ya, jadi suatu subhimpunan yang merupakan subhimpunan yang terurut total, ya, bisa sebagian, bisa total. Coba ini kita lihat dulu, ini adalah B, ya, ke A, kemudian ke C, lalu dia ke D, ya, ke E. Oke, ya, seperti itu ya. Jadi ini coba kita lihat. Oke ya, jadi ini B tadi di sini ya. Jadi B ini mendahului A, kemudian A mendahului C, kemudian ini ada E, ya, kemudian E di sini, kemudian E, kemudian ada D di sini, lalu ya. Oke, ini adalah oke, kita sampai di sini tadi. Ya, maka kalau misalkan ini adalah tadi himpunan A, ya, isinya adalah A, B, C, D, E, ya, itu, maka pasangan A dengan relasi R, ya, relasi yang seperti ini, maka ini kita sebut sebagai poset. Ya, dia adalah merupakan partially ordered set. Ini. Dengan relasinya seperti ini, B berrelasi dengan A dengan C, E dengan A, E dengan D, D dengan C, seperti ini, maka ini adalah poset. Oke, nah sementara ini kita akan bisa melihat di sini, saudara, himpunan bagian dari mereka. Ya, jadi himpunan bagiannya itu apa? Himpunan bagiannya itu adalah himpunan bagian pada A dengan memuat relasi yang ada pada R tadi, ya. Jadi relasi pada R tadi, sehingga kita bisa lihat himpunan bagian. Misalkan himpunan bagiannya itu adalah isinya BAE. Oke, BAE. Nah, maka kalau BAE, maka skemanya akan jadi ini B, ini ada E, kemudian ini A, ya, kemudian ini sini. Ya, maka sekali lagi BAE ini merupakan himpunan bagian terurut sebagian, ya. Jadi himpunan bagian
yang terurut sebagian. Ya, jadi poset juga ini. Tetapi kita bisa ini masih poset, ya. Jadi ini masih poset. Ya. Atau kita bisa ambil ini, ya, ambil himpunan bagian dari A tadi adalah BAC, ya, BAC, ya. Maka kita akan bisa lihat ini skemanya adalah B mendahului A, kemudian A mendahului C. Nah, sekarang kita lihat ini, ya. Jadi himpunan bagiannya bentuknya seperti ini, maka ini akan menjadi sebuah toset, ya, totally ordered set. Gitu ya, ini. Atau bisa juga kalau misalkan himpunan bagiannya adalah A, lalu D, lalu E, ya, seperti ini, maka skemanya akan seperti ini. Nah, kalau skemanya seperti ini, maka dia akan tetap menjadi poset. Kalau misalkan yang kita ambil adalah ADC, ya, ADC, ini ADC, maka bentuknya E, oh bukan ADC, tapi EDC, ya. Kalau misalkan EDC, ya, jadi ini EDC, maka E itu ke D, D ke C. Ya, maka seperti ini, maka dia akan menjadi sebuah toset. Ya, sekali lagi, kalau misalkan walaupun himpunan induknya dengan dengan relasi yang didefinisikan itu akan merupakan sebuah poset, tetapi kita bisa ambil himpunan bagiannya yang juga bisa poset, bisa toset. Ya, jadi kalau BAC itu toset, kalau BAE itu poset, kemudian AED itu poset, ADC juga poset, tetapi kalau EAC toset, ya, total. Kemudian EDC ini total, ya, oke. Jadi itu himpunan bagian dari sebuah poset, ya. Tetapi kalau himpunannya sudah merupakan toset, total order set, maka semua himpunan bagiannya pasti akan juga toset, nggak ada yang poset. Itu ya, ini. Jadi kalau himpunan induknya, ya, misalkan A sama tadi, ya, jadi kalau misalkan tetap A, ya, maka A, B, C, D, E, misalkan seperti ini, nah hubungannya seperti ini, nah ini adalah toset, maka semua himpunan bagiannya pasti merupakan toset juga, total juga. Ya, jadi kalau himpunannya sudah total, maka himpunan bagiannya pasti akan total juga. Oke, ya, nanti tentukan subset banyak sekali, ya. Subset isinya 2 boleh, subset isinya 1 juga boleh, ya, subset isinya ini macam-macam, ya. Jadi kita tinggal nanti kalau misalkan isinya 5, maka berarti ada 2/5, ya, subset yang mungkin, ya. Itu, nah kemudian kita bisa definisikan apakah mereka merupakan subset yang terurut atau total, terurut bagian atau terurut total. Oke, himpunan bagian terurut total, ya tadi sudah kita lihat, ya. Jadi kalau total, ya berarti ya ini urutannya, ya, BAC, ya, EAC dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau lihat dalam sebuah diagram lattice pada urutan relasi urutan pada sebuah himpunan tadi, kemudian memberikan nilai terminologi elemen awal dan elemen akhir. Elemen awal, ya, jadi sebuah elemen kita sebut sebagai elemen awal hanya jika elemen tersebut mendahului semua. Ya, jadi elemen awal itu mendahului semua dan elemen akhir itu mengatasi atau mengikuti semua. Tuh, ya, jadi mendahului semua, mengikuti semua. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Nah, kalau himpunannya seperti ini, ya, jadi diagram lattice-nya seperti ini, maka tidak ada elemen awal. Mengapa? Tidak ada satu elemen pun yang mendahului semua.
Ya, tidak ada satu elemen pun yang membawai semua. Ini. Contoh misalkan B dengan E. Ya, mereka tidak komparabel. Ya, mereka tidak komparabel sehingga tidak bisa kita sebut sebagai B membawa E. Ya, atau E membawa B, nggak bisa. Ya, ini. Sehingga di sini tidak ada elemen awal. Ya, jadi tidak ada elemen awal. Tetapi ada elemen akhir, yakni C. Karena C mengatasi semua. Ya, dari semua elemen yang ada di sini ada jalur yang menuju ke C. B ke A ke C, E ke A ke C, E ke D ke C, semua. Ya, jadi akhirnya dengan demikian semua elemen di dalam A itu diatasi oleh C, atau semua elemen di dalam A itu diikuti oleh C. Ya, ini. Sehingga C itu merupakan elemen akhir. Tetapi tidak ada satu elemen yang membawahi atau satu elemen yang mendahului semua. Ya, sehingga tidak ada elemen awal. Himpunan bilangan asli memiliki elemen awal. Ya, jadi kalau misalkan dengan menggunakan kurang dari misalkan ya, maka himpunan bilangan asli itu memiliki elemen awal, yakni 1. Ya, 1 kurang dari 2 kurang dari 3. Ini kan nanti akan jadi TOSET, ya, totally ordered set gitu ya. Maka 1 itu akan menjadi elemen awal. Tetapi tidak ada elemen akhir. Kenapa? Ya, karena kan bilangan asli itu kan tak berhingga nantinya. 1000 masih ada di atasnya lagi. 1005 masih ada di atasnya lagi. 1 juta masih ada di atasnya lagi, dan seterusnya. Sehingga kita mengatakan bahwa himpunan bilangan asli memiliki elemen awal, yakni 1, tapi tidak memiliki elemen akhir. Oke, kemudian relasi subset tadi yang merupakan poset dan bukan toset. Jadi elemen awalnya itu himpunan bagian awal, himpunan kosong, ini himpunan kosong mestinya. Ya, kemudian elemen akhirnya adalah A sendiri. Ya, jadi seperti yang tadi kita sudah ungkap ya bagaimana diagram lattisnya, maka akan elemen awalnya adalah himpunan kosong, kemudian himpunan elemen akhirnya adalah A sendiri. Itu untuk relasi yang subset tadi. Oke, kemudian kalau yang ini relasi R didefinisikan sebagai kurang dari sama dengan. Oke, kurang dari sama dengan isinya itu adalah 0 sampai dengan 1. 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, ini adalah skop pembicaraannya. Ini merupakan toset, oke, tetapi W ini tidak memiliki elemen awal maupun elemen akhir. Mengapa? Nah, ini kalau himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real pada ini 0 kurang dari, ya, 0 nggak masuk, 1 lebih dari, ya 1 nggak masuk, ya, sehingga 0 lebih sedikit, ya berapa nanti di sini. Nah, inilah himpunan tak berhingga juga ini, ya, karena bilangan real tak berhingga banyak sekali, 0,001, 0,00, nah terus seterusnya. Masih ada lagi lebih kecil lagi, ya, bukan 0 tapi mendekati ke 0, ya. Itu sehingga kita tidak bisa mendapatkan berapakah eksaknya elemen awal dan elemen akhir di sini, walaupun ini merupakan sebuah toset. Ya, ini. Kemudian tadi elemen awal, elemen akhir. Elemen awal itu kalau dia mendahului semua, elemen akhir mengikuti semua. Sekarang kita lihat elemen maksi dan elemen mini. Ya, apa bedanya dengan tadi awal akhir? Nah, elemen maksi itu bila sudah tidak ada lagi yang mengikuti lagi, yang mentok, itu ya, tidak ada yang mengikuti lagi, itu adalah maksi. Sementara elemen mini itu adalah elemen yang tidak ada yang mendahului. Ya, sehingga dengan contoh yang sama kita akan bisa, maka B dan E itu adalah elemen mini. Ya, B dan E adalah elemen mini karena sebelum B tidak ada lagi yang mendahului. Sebelum E juga tidak ada lagi yang mendahului. Maka B dan E kita katakan sebagai elemen mini. Sementara C adalah elemen maksi. Karena setelah C tidak ada lagi sudah. Tuh, ya. Jadi elemen maksi adalah C, sementara elemen mininya adalah B dan E. Nah, sementara contoh yang tadi juga sama tetap, ya, karena di sini himpunan berhingga, kemudian nolnya itu nggak masuk, satunya juga tidak masuk, maka relasi kurang dari sama dengan yang merupakan toset tetap ini tidak memiliki baik maksi maupun mini. Ya, karena ya, kita nggak bisa
yang mendekati 0 berapa? Masih ada lagi lebih dekat lagi, masih ada lebih dekat lagi, gitu ya. Karena ini bilangan real, ya, sehingga tidak bisa kita sebutkan maksim ini. Jadi ini tadi elemen awal, elemen akhir juga nggak punya, elemen maksi, elemen mini juga nggak punya kalau untuk yang ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat batas atas, batas bawah. Ini terkait dengan sebuah subhimpunan. Ya, jadi subhimpunan. Sebuah elemen B ya, dalam satu subhimpunan tadi. Ya, jadi kalau B adalah subset ya, dalam satu himpunan terurut parsial A, maka suatu elemen B disebut batas bawah kalau misalkan B jika setiap elemen itu akan ini apa? B tadi membawahi setiap elemen di dalam B tadi. Ya. Itu batas bawah tadi terkait dengan subhimpunan. Ya. Ini. Nah, batas bawah yang terbesar itu kita sebut sebagai infimum kalau dia mengatasi semua batas bawah itu tadi. Sementara kalau batas atas itu adalah setiap elemen yang mengatasi semua elemen di dalam himpunan bagian tadi. Ya, sementara batas atas minimal itu kita sebut sebagai suprimum. Itu. Nah, lebih jelasnya di sini. Ya, contohnya kalau misalkan ini kita punya V itu adalah B, C, D, F, G merupakan himpunan terurut ya seperti ini diagramnya. Kemudian kita ambil aja satu ya V subset dari jadi ini di subsetnya ini aja. Ya, jadi isinya adalah B, C, E. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Ya, maka batas atas dari W itu adalah ini HC masuk karena C membawahi semuanya ya, jadi membawa semua BCE dibawahi oleh C ya, jadi CAD ya, jadi batas atasnya adalah CAD, himpunan yang isinya adalah CAD. Nah, sementara batas atas terkecilnya itu adalah C ya, ini jadi batas atas ya dari W yang isinya BCE, ini adalah himpunan bagian yang kita ambil. BCE batas atasnya adalah ADC ya, di ADC, sementara suprimumnya atau batas atas terkecilnya itu adalah C. Sementara untuk batas bawah itu adalah G ya, F nggak masuk. Kenapa F nggak masuk? Karena F tidak mendahului E. Ya, tidak ada jalur dari F ke E. Tetapi kalau G itu mendahului B, dia mendahului G, ya. G mendahului B, G mendahului E, ya. Mereka mendahului C, maka G juga mendahului C. Berarti ada jalur ke sana. Sehingga dengan demikian batas bawahnya, jadi membawahi semua BCE ini adalah G, ya. Ini batas bawahnya. Sehingga dengan demikian juga termasuk batas bawah yang terbesar, ya. Jadi G adalah infimum dari W. Nih, jadi ini adalah batas. Ya. Nah, kalau F enggak masuk karena dia tidak mendahului atau membawahi E. Itu batas bawah, batas atas. Ya. Kemudian suatu himpunan terurut A dikatakan similar, ya, dikatakan similar, ya, dengan himpunan terurut yang lain. Ya, kemudian kita nyatakan A sama dengan B. Ya, jika fungsi dari A ke B ini satu-satu dan untuk setiap AI A1 A2 dalam A berlaku kalau A1 mendahului A2 maka ini salah ini. Misalkan ini adalah maksudnya FA1 mendahului FA2. Ya, jadi kalau A1 mendahului A2 maka FA1 juga mendahului FA2. Ini pemetaan F itu disebut sebagai pemetaan yang similar. Ini contohnya nih. Ini kita bisa lihat di sini UTWV ya. Jadi dibuat UTWV, ada UTWV. Ini kemudian ada satu ini faktor dari ya, berarti 1, 2, 5, 10 ya. Ya, sehingga 1 ke V, 2 ke U, 5 ke W, ya, 10 ke T. Maka mereka akan similar. Jadi kita lihat similarity-nya. Dua himpunan poset yang similar.
itu V di sini itu di sini T, kemudian di sini V, di sini B. Di sini B. Ya, jadi mereka ke sini, ini ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Lalu ini adalah himpunan A-nya, kemudian himpunan yang B-nya itu ini adalah ini, ya. Jadi faktor dari ya 1, 2, 5, 10 nya sama. Ya. Sehingga satu atau dibalik juga tidak masalah, V ke 1, kemudian U ke 2, W ke 5, T ke 10. Ya, ini. Sehingga dengan demikian relasi tadi itu merupakan relasi similarity, ya, similar. Ya, jadi hubungan similar. Itu sehingga A dengan dengan relasi seperti ini dan B dengan relasi seperti ini, maka dikatakan A dan B tadi adalah similar. Ya, jadi bentuk diagram lattisnya sama. Ya, jadi kalau misalkan U atau V mendahului U, ini juga 1 mendahului 2. Ya, jadi kalau V tadi dipetakan ke 1. W mendahului T, maka 5 juga mendahului 10. Seperti ini. Ya, maka dua himpunan semacam ini kita katakan dua himpunan yang similar. Oke, ini tadi slide yang ke 24. Nah, ini juga himpunan A dan himpunan N merupakan himpunan terurut ya yang alamiah, ya, di mana X kurang dari sama dengan Y. Kita perhatikan akan 1, tetapi negatif 1 ini lebih besar dari negatif 2. Ya. Tidak ada elemen awal dari N, sehingga tidak terdapat fungsi similar nih. Jadi A tidak similar dengan N. Ya, jadi kenapa kita dikatakan ini tidak similar? Coba A dan N, ya. Mereka tidak similar. Oke, tadi A itu bilangan asli, ya. A itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian N itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, seterusnya. Oke, ya. Nah, kurang dari, maka dia akan bisa ini. 1, ya, jadi dengan kurang dari. Ya, 1, kemudian kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya. Nah, sementara di sini, ya, jadi dan seterusnya itu di atas. Artinya dia hanya memiliki nilai awal, elemen awal, tapi tidak punya elemen akhir. Sementara kalau yang di sini negatif 1, yaitu 2 kurang dari negatif 1, kemudian kurang dari negatif 3, terusnya. Nah, ini titik-titiknya di sini. Ya, sehingga dia punya nilai elemen akhir, ya, tetapi tidak punya elemen awal. Sementara di sini dia punya elemen awal, tetapi tidak punya elemen akhir. Ya. Jadi walaupun seperti ini, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa A dan N itu similar. Lalu bagaimana bisa similar? Nah, harus kita batasi. Misalkan aja 1, 2, 3 sampai 10. Nah, di sini negatif 1 sampai dengan negatif 10, maka baru nanti akan keduanya bisa similar, karena di sini dia punya elemen awal tapi tidak punya elemen akhir. Nah, di sini punya elemen akhir, tidak punya elemen awal. Tetapi begitu nanti kita batasi, maka mereka akan punya elemen awal dan elemen akhir, yang kemudian kita bisa bikin sebuah korespondensi satu-satu di antara mereka, sehingga A dan N akan menjadi sebuah poset yang similar. Ini. Baik, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Saya kira tidak terjadi masalah, ya, jadi tahu mana itu elemen
mini, maksi, ya, awal, akhir, ya, kemudian batas bawah, batas atas, batas bawah terbesar, ya, atau batas atas yang terkecil, ya, saya kira tidak terlalu sulit, ya. Jadi sehingga kita bisa lanjut di, nah di sini ada, coba tadi ada, kita skip aja. Nah, ini ada beberapa soal latihan yang bisa Anda kerjakan, ya, sehingga silakan nanti, kayaknya ini di MMP juga sudah kita sajikan, ya. Jadi silakan nanti, misalkan ini relasi R didefinisikan kelipatan dari, ya, ini. Ya, nanti Anda bisa melihat apakah mereka terurut total atau terurut sebagian, parsial atau total, ya. 26, 18, 25, 15, 5 itu bagaimana kalau relasinya kelipatan dari. Ya, silakan nanti dibuat. Nah, kemudian ini yang nomor 2, jika X himpunannya ABCDE, lalu relasinya adalah seperti ini, ya, B dengan A dengan C, E dengan A, E dengan D, D dengan C, ya, seperti ini. Nah, konstruksi diagram. Lalu cari pasangan yang komparabel dan tidak komparabel. Cari subset terurut total berisi 3 elemen, cari subset terurut parsial berisi 3 elemen. Ya, tentukan elemen awal, elemen akhir, ya, kemudian elemen maksi, elemen mini. Ya, saya kira ini mudah saja. Jadi kalau misalkan B dengan A, ya, coba kita tuliskan dulu X, A, B, C, D, E, ya. Kemudian BA, kemudian AC, lalu EA, kemudian ED, lalu DC. Ya, oke, coba kita lihat dulu di sini. Ya, B dengan A, B dengan A dengan C, E dengan A. Oke, berarti kita bisa B dengan A. B berrelasi dengan A, kemudian A dengan C, ya, A dengan C, kemudian E dengan A, ya, oke, di sini E dengan A, kemudian E dengan D, E dengan D, oke, E dengan D, nah, mestinya ke sini tadi, C-nya ke sini. Ya, jadi ini. Jadi B dengan A, kalau kita lihat, kemudian A dengan C, E dengan A, kemudian E dengan D, lalu D dengan C. Nah, ini udah seperti ini. Ya, sehingga kita bisa melihat mana yang elemen awal, elemen akhir. Ya, elemen awalnya nggak ada, elemen akhirnya adalah C, kemudian elemen maksinya adalah C, elemen mininya E dan B, ya. Kemudian apa lagi? Ya, yang komparabel ya E dengan D, E dengan C, ya, pokoknya yang ada jalurnya. Sementara yang tidak komparabel seperti D dengan A, E dengan B, D dengan B, ya, ini tidak komparabel. Oke, saya kira silakan nanti untuk latihannya bisa dicoba, gitu ya, di MMP sudah kita siapkan. Ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu, silakan. Jadi hanya buat grafik dengan grafiknya, dengan diagramnya kita akan lebih mudah untuk mengenali apakah himpunan tadi merupakan poset atau toset, atau lalu mana yang maksi, mana yang mini, mana yang awal, mana yang akhir, dan seterusnya. Ya, maka dengan bantuan diagram tadi ini kita akan lebih mudah untuk bisa memutuskan apakah ini sebuah poset atau toset. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Untuk izin bertanya, Bapak. Silakan, Guntar. Untuk yang contoh soal tadi, Bapak. Ya. Mengapa nilai minimumnya itu E dan C? Yang tadi yang di nilai awal, elemen awal, elemen akhir. Ya. Oke, kita
lihat tadi di sini, ya, di sini kita lihat di sini pengertian dari elemen awal, elemen akhir. Ya, harus di elemen awal itu adalah elemen yang mendahului setiap. Lalu elemen akhir itu yang mengatasi setiap. Ya, sehingga kalau seperti ini, ya, tadi yang ini seperti ini. Elemen awal adalah semua elemen yang mendahului semua. Nah, tapi di sini tidak ada. B tidak mendahului E. E juga tidak mendahului B. Berarti dengan demikian apa? Di dalam himpunan ini, skema himpunan ini tidak ada elemen awal. Sementara kalau elemen akhir itu adalah yakni C. Yakni karena C mengikuti semua, ya semua dari sini, semua B, A, D, E itu semua nanti akan bermuara ke C. Ya, berarti C mengikuti semua, berarti C itulah elemen akhir. Tidak punya elemen awal, tapi elemen akhirnya adalah C. Tetapi begitu maksi mini, ya elemen maksi adalah C, karena setelah C tidak ada lagi di atasnya. Kemudian elemen mininya adalah B dan E. Ya, elemen mininya adalah B dan E, sehingga karena sebelumnya tidak ada. Ya, sebelum B dan E ini tidak ada elemen yang mendahului, sehingga B dan E adalah elemen mini. Ya, C-nya adalah elemen maksi. Tetapi elemen awalnya nggak ada. Ya, jadi elemen akhirnya adalah C. Jadi C itu elemen akhir dan juga elemen maksi. Tetapi B dan E itu hanya merupakan elemen mini, tapi bukan elemen awal, karena B tidak mendahului semuanya. Itu ya. Jadi sehingga dengan demikian, kalau kita perhatikan di sini, ya, jadi E dan B ini adalah elemen mini, bukan elemen awal. Ya, elemen awal nggak ada karena B dan E tidak saling mendahului. Ya, jadi tapi elemen akhirnya adalah C, dan C sekaligus merupakan elemen maksi. Oke, ya, jadi sesuai dengan definisinya tadi, Mas. Baik, Bapak. Berarti untuk elemen awal itu harus satu nilai ya, Bapak? Elemen awal, iya, betul. Ya, karena kalau harus berarti dia harus mendahului semua. Berarti hanya satu, ya, berarti hanya satu. Elemen akhir juga mendahului semua. Tetapi kalau maksi mini, pokoknya nggak ada yang mengikuti, nggak ada yang mendahului, ya sudah, dia masuk maksi mini. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, silakan nanti apa ya. Jadi di situ sudah kita berikan soal latihan untuk soal latihan untuk khusus untuk poset ini. Silakan nanti. Jadi mengasihkan ya. Jadi kita bisa nanti Anda kayak gambar graf gitu ya. Jadi bikin graf berarah. Nanti kalau nggak tahu di semester berapa nanti Anda akan mendapatkan teori graf itu. Ya, itu akan asik di situ. Yang gambar-gambar grafnya itu merupakan ekspresi dari relasi terurut. Ya, jadi dari relasi terurut, kemudian kita bisa gambar graf, bisa gambar diagram lattisnya. Nah, gambar diagram lattisnya itu bisa dengan menggunakan graf berarah di sini, yang kemudian kita bisa lihat bagaimana strukturnya. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti coba soal-soal latihannya. Dan untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Pekan depan akan kita lanjutkan dengan sirkuit digital, ya. Jadi aljabar Boole dan sirkuit digital itu adalah implementasi dari logika matematika, ya, sehingga dua pertemuan, nanti ada aljabar Boole dulu, kemudian sirkuit digital, lalu setelah itu kita UAS. Nih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Ya. Sering cuci tangan, kemudian jaga jarak, lalu kalau harus keluar rumah,
pakai masker, ya tetap sehat, sehingga nanti semoga semester depan kita bisa tatap muka langsung, Anda bisa hadir, jadi merasakan kuliah beneran, jadi mahasiswa beneran di sebuah universitas. Itu ya ini. Tetap sehat, yang penting tetap sehat. Ya, jangan lupa gembira, ya tetap berbahagia. Tapi ya kalau sendirian ya jangan ketawa sendiri. Oke ya, baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Kalau misalkan misalkan sekarang belum punya pertanyaan, lalu ada sesuatu yang ditanyakan, silakan, kita punya grup WA. Ya, silakan menanyakan di situ. Ya, kalau misalkan, oke, saya bisa ngecek di situ, kita bisa tanggapi juga di situ. Ya, jadi tidak harus di kelas ini, kita bebas saja. Kita punya grup WA, kita manfaatkan. Silakan dibuat sebagai komunikasi, tidak hanya sekedar hanya untuk menginformasikan link Zoom-nya saja, gitu ya. Ini tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk silakan Anda kemudian kepikiran mungkin soal masalah itu tidak langsung sekarang ketemu dengan masalah, sekarang ketemu dengan pertanyaan, enggak. Mungkin suatu saat loh kok like gini gimana ya? Nah, itu. Kalau misalnya ketemu like gini gimana? Itu silakan nanti bisa didiskusikan di dalam grup itu. Tidak harus saya yang jawab, tapi teman-teman yang lain bisa menanggapi. Terima kasih, selamat siang, dan selamat beristirahat atas perhatian Anda. Selamat siang, saudara. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.